Baik, teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini ya, hari Selasa 21 April 2026 ya. Jadi saya akan bahas mengenai emas dan beberapa emiten saham emas ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, tadi saya notice juga pagi-pagi banyak live alert yang muncul ya. Bagi yang berlangganan dan kebanyakan ada beberapa yang berhubungan dengan emas ya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas saham-sahamnya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai emas ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan mengenai grafik saham emas ya, memang sebelumnya ya emas itu naik tinggi ya di Januari, kemudian berfluktuasi dan di akhir Februari ya itu di mana Iran diserang oleh Israel dan Amerika ya terjadi perang sehingga biasanya kalau ada perang itu emas biasanya naik ya. Tapi ternyata efeknya dia malah turun ya seperti itu ya. Dan sebabnya kenapa? Sebelumnya pada waktu gathering ada yang tanya juga ke saya ya seperti itu. Nah, memang salah satunya adalah karena kenaikan harga minyak dunia ya, emas hitam ya seperti itu ya. Jadi secara nggak langsung karena emas hitam itu di price dalam US dollar ya US dollar diasumsikan ya, saya bilang diasumsikan akan naik ya seperti itu. Sehingga nanti akhirnya kalau kita lihat ya di inflasi Amerika kan masih belum membaik kan cenderung meningkat ya sehingga diperkirakan suku bunga US dollar akan higher for longer ya seperti itu ya. Kalau misalnya higher ya orang-orang pada lari ke bond ya seperti itu karena dia ada kuponnya ya, ada interestnya ya seperti itu ya. Berarti ada yieldnya. Kalau kita simpan emas kan nggak dapat apa-apa ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih kalau alasan itu dibilang valid, ya kalau saya rasa sih nggak valid ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan waktu nilai mata uang US dollar itu menguat ya seperti itu. Sebenarnya emas nggak selalu melemah ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, oh orang lebih suka jual emasnya sekarang karena mereka lebih suka ke eh, treasury US bond ya, karena yieldnya lumayan tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya nggak juga. Ya kalau kita lihat harga emas terakhir aja dalam 2 tahun terakhir naiknya berapa persen ya. Jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan kalau kita simpan di eh, bondnya Amerika ya atau treasury bond ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya alasan itu kurang tepat ya menurut saya ya. Sebenarnya untuk emas ini koreksinya sebenarnya masih cukup wajar dan kalau kita lihat di sini ini ya harga emas sudah mulai merambat naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tahu dari mana Pak Sunar ini MA20 yang mengambil ke atas harganya sudah di atasnya MA20-nya nah, untuk emas ini ya. Jadi sebenarnya emas ini masih akan terus naik kemungkinan besar ya karena prediksinya beberapa institusi besar ya itu sekitar paling rendah itu kalau di rata-rata sekitar 5.200 ya. Paling tingginya itu sekitar 6 ribuan ya sampai dengan akhir tahun ini. Jadi sebenarnya kalau emas posisi sekarang masih di bawah 5.000 ya, per troy ounce-nya itu masih cukup murah ya seperti itu ya, dalam tanda petik ya. Eh, nah, kalau kita lihat kurs US dollar terhadap rupiah ya, itu US dollar naik naik terus ya. Padahal US dollar itu sering disebutkan ya. Bahkan yang terakhir berita tentang Arab Saudi ya, yang ya secara nggak langsung dia menyinggung lah ya situasi saat ini, yang kemungkinan dia akan menggunakan mata uang lain selain US dollar ya seperti itu dalam perdagangan minyaknya seperti itu ya. Dan memang banyak juga kita lihat di YouTube ya, dedolarisasi memang terjadi penurunan ya, di mana bank sentral beberapa negara mengurangi posisinya di Treasury Amerika ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya dominasinya itu masih cukup kuat dalam beberapa puluh tahun ke depan ya. Mungkin ya dedolarisasi itu mulai naik. Cuman nggak sampai orang-orang buang dolar semuanya sampai dolar jatuh ya nggak juga ya. Nah kalau kita lihat rupiah ini ya memang mengkhawatirkan ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini cenderung naik-naik terus ya. Dan ini kalau dia naik lagi ya em, breakout higher high maka ada kemungkinan ya rupiah bisa tembus sampai 18.000 ya seperti itu ya. Jadi baik balik lagi ke topiknya ya. Kita akan bahas saham-saham yang berhubungan dengan emas ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk Antam ya seperti itu ya.
Memang sih dari laporan keuangannya penjualan Antam tentang emas ya itu sebenarnya dia tidak mendapatkan laba yang banyak ya seperti itu. Jadi tapi masih ada istilahnya sentimen atau bau-bau emas lah ya. Nah saham ini yang saya bahas Antam ya kalau kita perhatikan posisinya sekarang masih sideways. Sebenarnya sidewaysnya masih cukup bagus. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya di atas MA20-nya. Sekarang dia di posisi antara 3.900 sampai 4.130. Yang sudah punya boleh hold pasang stop lossnya atau trade stopnya di 3.900 maksimum di 3.610. Nah, yang mau buy Anda bisa buy on weakness di 3.900 atau 3.610, 3.500. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini, kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil di bond mantul ke atas, kita barusan buy. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tunggu di bawah nggak dikasih, ternyata dalam minggu ini dia breakout higher high. High-nya minggu ini kan di harga kemarin 4150. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 4150 kita boleh buy atau ya, kalau mau tambah lagi bisa boleh. Trading range berikutnya lantai bangunan berikutnya adalah 4570 dan 4970. Oh ya yang dirasa Pak Sunar ngomongnya cepet banget karena bisa playback speednya ke 0,75 kali ya seperti itu. Jadi untuk antar ini sebenarnya masih cukup bagus untuk trading buy ya seperti itu. Yang perlu diingat adalah selama dia masih bertahan di atas 3.600 ya itu kita masih boleh hold ya. Kalau garis saya sebelumnya pakai 310 saya ambil dari swing low tanggal 2 Februari 2026 ya. Habis seperti itu ya cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. MDKA ini dia masih di posisi antara trading range 3190 dan 3490. Yang sudah punya Anda boleh hold, pasang stop lossnya di 3190. Yang mau buy on weakness sudah saya gambarkan ya 3190 dan 3490. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja. Tapi kalau buy sekarang itu sebenarnya nanggung karena dia masih testing resistennya 3490. Jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya kita buy high sell higher ya atau tunggu buy minus di 3190. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Nah untuk MDKA ini memang masih posisinya cenderung sideways, jadi Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya kalau dia breakout ke atas ya atau buy minus sekitar 3000 sampai 3100-an ya seperti itu ya. Atau garis saya 3190 ya seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul lagi ke atas kita barusan buy ya. Habis seperti itu cukup. Kemudian emiten dengan kode emas ini kenaikannya kalau nggak salah dia lumayan tinggi ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya untuk emiten emas ini 9.200 ya hari ini. Jadi kalau naik ke atas 9.200 atau menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 9.000 ya kita lihat ya menjelang penutupan nanti masih bertahan di atas 9.000 kita boleh buy target price berikutnya sekitar 10.000. Nah swing high di sini di 10.175. Memang ekornya panjang ke atas, tapi kalau kita lihat di sini uptrendnya masih bagus ya. Dia sideways sudah breakout, jadi Anda boleh buy atau tambah lagi atau average up. Tapi kalau yang takut-takut, yang mau buy on weakness, Anda boleh tunggu di area 8.000, 7.400 atau 6.800 ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa pilih tiga area yang saya kotak ini nih ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan masih lancar ke 10.000 ya. Tapi jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Sejauh ini sih kalau kita lihat ASI juga net buy ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar, lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. Nah, BRMS sebenarnya ini sudah mulai bangkit ya. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Sebelumnya dia 2 mingguan kurang lebih ya, konsolidasi ya, hampir 2 minggu ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan supportnya, dia supportnya di swing low di sini ya, saya ambil di 805 ya. Ya, ya memang agak jauh dari posisi sekarang. Nah, kalau berada di tengah-tengahnya, Anda boleh buy bertahap atau ikut lantai bangunan berikutnya. Naik ke atas 955 Anda buy, kemudian naik ke atas 1040 Anda tambah lagi average up, target price-nya untuk BRMS ini masih potensial di harga 1190-an ya. Ya kalau diambil tengah-tengahnya antara 1120 dan 1190 kemungkinan targetnya sekitar 1150 masih bisa tercapai selama dia bertahan di atas 805 ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 800-an. Tapi kalau misalnya buy on weakness, oh saya antri nggak dapat Sunar ya. Kalau dia breakout ke atas 955 Anda boleh buy. Tapi kalau mau nyicil buy sekarang ya boleh aja sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah mengarah ke atas, MA200-nya sudah mengarah ke atas juga ya. Maksud saya MA200-nya masih mengarah ke atas ya. Ini MA20 masih berusaha untuk naik ke atas MA200-nya ya. Jadi kalau mau buy untuk BRMS ini buy-nya nyicil bertahap aja, santai aja. Nah, kalau dia naik ke atas 955 itu makin bagus ya. Karena kalau dia bertahan di atas 955 paling tidak targetnya sebelumnya di sini berapa kali dikasih ya? 1 kali, 2 kali ya.
3 kali ya, paling tidak 1120 dikasih ya. Jadi kalau naik ke atas 955, eh, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Tapi tetap pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan trading plan masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Archie. Archie kalau kita lihat ini masih sideways ya, tapi cukup menarik juga. 1545 sampai 1805 itu trading range-nya ya. Jadi kalau mau tambah lagi nanti kalau dia breakout ke atas swing high-nya dari tanggal 15 April 1655 Anda boleh buy target price berikutnya 1805 dan 2120. Jadi untuk Archie ini memang masih sideways tapi selama bertahan di atasnya 1545 ya saya rasa untuk Archie ini bagus ya. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya gagal bertahan di atas 1545 ada baiknya kurang posisi atau jual dulu karena bisa aja dia nanti lower low. Ya, sebelumnya dia naik tapi kemudian kalau turun lagi di bawah 1545 ya dia akan lower low, sumber di sini lower low. Jadi kita pakai acuan 1545 sebagai support psikologisnya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1545 ya berarti dia akan lanjut lagi, mungkin MA20-nya akan turun lagi ke bawah. Ya, habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk PSAB. PSAB ini saya biasanya lumayan lebar. Ya kalau mau buy at minus ini sebenarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Anda bisa tunggu di 466 atau 520 untuk PSAB. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas swing hanya di sini, yang terakhir 590 ya. Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya. Kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar ini resisten berarti dia bakalan turun. Ya kemungkinan seperti itu ya. Tapi kita jangan kaku. Ya artinya kalau sebelumnya gagal, ini kan ekornya lumayan panjang ya. Bukan berarti ini juga inverted hammer ekornya panjang. Bukan berarti dia pasti turun. Belum tentu ya. Ya ya bisa aja kalau dia breakout ya dia akan naik lagi target price berikutnya di 670. Kalau dia naik lagi target price berikutnya ya dia akan menguji dari swing high yang di sini yaitu di area 755 ya. Ya kalau gitu saya tunggu di bawah aja ya boleh aja ini area buy on risk sudah saya gambarkan. Tapi jangan didoakan turun ya. Seperti itu. Kalau di pasar saham pengalaman saya dari 2013 saya masuk di saham ya. Jangan didoakan turun gara-gara kita mau beli di harga murah. Jangan ya. Karena apa? Karena takutnya nih doanya kita dikabulkan, dikasih murah turun ya, kasih murah. Tapi naik nggak? Tapi nanti nggak dikasih naik ya. Nggak naik-naik lama gitu ya. Ya kalau kita bisa tahan lama. Kalau kita butuh uangnya atau nggak tahan lama, akhirnya kita jual, akhirnya sahamnya naik, ya kita ketinggalan profit. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau mau buy boleh buy on risk di 520 atau sekalian ikut lantai bangunan berikutnya. Naik ke atas 590 kita buy target price berikutnya 670 dan 755. Pasang aja smart order ya. Jadi kalau di sekuritas yang saya pakai CP ya KB Valburi eh, yang berminat join linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Eh, Anda bisa kontak saya langsung. Nah, di sana ada filternya untuk smart order. Jadi kalau misalnya sudah naik, Anda bisa pasang trailing stopnya atau pasang GTC ya, good till cancel. Anda mau jual di harga berapa ya? Nanti Anda juga bisa pasang stop lossnya di berapa. Jadi lumayan lengkap untuk filternya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk AMMN. Nah, AMMN ini uh, dia bagus. Nah, memang sebelumnya dia downtrend, tapi kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Nah, dia akan menguji area 5875. Nah, kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 5875, Anda boleh buy. Ya, dia akan menguji area sekitar resistennya terdekatnya 6375, kemudian berikutnya 6950, berikutnya lagi kurang lebih ya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya 7425. Jadi di sini garis-garis ini bisa dipakai acuan ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau misalnya gagal, misalnya Pak Sunar naik ke atas 5875 saya buy, tambah lagi boleh. Naik ke atas 6375 tambah lagi. Ternyata dia gagal Pak Sunar turun di bawahnya 6375 bagaimana? Ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya kita kurangi posisi ya. Dan di sini yang perlu diperhatikan angkanya adalah 5875. Kalau dia gagal bertahan di atas 5875, kalau kita lihat mundur ke belakang, itu dia resiko. Jadi dia turunnya akan dalam. Tapi kalau dia berhasil bertahan di atas 5875, maka ada kemungkinan dia akan rebound ya. Ini dia rebound, ini berulang kali dia rebound ya 2 kali. Jadi 5875 kita pakai acuan sebagai support psikologinya. Tapi ini masih belum ditembus ke atas. Tapi sebenarnya ini kemungkinan besar akan ditembus nanti ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk AMMN masih cukup menarik. Memang volumenya masih kecil. Rata-rata sebelumnya memang kecil ya. Ketika dia turun semua lumayan tinggi tapi ini rata-rata masih kecil ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk HRTA masih naik ya. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan. Area buy on weakness sudah saya gambarkan juga ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya, jangan salah paham.
Karena sebelumnya di sini kalau saya perpanjang kontraknya ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Kalau mau buy on weakness lagi, Anda bisa tunggu di 2800 atau 2430. Yang paling bawah saya hapus saja. Karena kalau sudah naik ya, uptrendnya sudah mulai naik ya. Kemudian kalau dia turun ya, itu artinya kita harus bertanya ya kenapa kalau sebelumnya uptrend sekarang turun ya berarti dia trennya sudah berbalik arah ya dari uptrend atau sideways ya sekarang memang posisinya masih cenderung sideways uptrend ya kemungkinan dia akan balik arah ke downtrend ya seperti itu. Jadi jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Makin ke bawah ya makin murah tapi masalahnya makin resiko ya jangan sampai Anda kebagian cuci piringnya. Nah seperti itu. Nah ini target price terdekatnya 3290 kemudian 3700. Ini garisnya sudah saya berikan ya, jadi nggak saya rubah-rubah. Nah, kalau misalnya dia breakout ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up kalau yang mau ya. Tapi average up itu dengan catatannya saya ingatkan itu pyramid up. Jadi seperti kata Livermore ya, salah satu trader yang terkenal ya, Jesse Livermore. Itu dia average up yang pakai sistem pyramid up. Jadi makin ke atas belinya jangan makin banyak gitu ya. Jadi makin kecil porsinya karena pyramid up ya. Piramid itu kan makin ke atas makin kecil kan, bukan makin ke atas makin besar ya. Kalau makin ke atas makin besar itu piramid terbalik ya. Atau Anda bisa eh, porsinya sama ya, seperti bangunan tower ya posisinya sama, itu boleh juga ya seperti itu. Nah ini baiknya bertahap aja untuk HRTA. Jangan lupa pasang trade stop atau stop loss. Nah memang pada hari terakhir dia naik Pak Sunar, apakah dia bakalan turun? Saya tunggu aja kalau dia turun ya boleh aja. Anda bisa tunggu di 2430. Nah terus mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, apa nggak kita lihat harga emas? Katanya emas bakalan koreksi. Mas Sunar sendiri juga bilang kalau misalnya emas itu di bulan tertentu ya, kalau kita coba lihat ya, balik lagi ke yang sudah pernah saya bahas ya. Di sini memang kalau kita lihat dari seasonality-nya emas ya, di bulan em, dalam kurang lebih 21 tahun terakhir ya, itu dia di bulan Mei, Juni, dan September. Ya, itu kecenderungan dia turun. Kalau di bulan Mei misalnya ini ya, ini saya ambil dari IAU ya, hampir sama lah ETF-nya emas ya. Kalau Anda lihat dari XAU USD ya sama, kurang lebih sama angkanya ya. Itu 13 turun, 8 naik ya seperti itu ya. Di bulan Mei memang cenderung turun, kemudian Juninya dia eh, juga masih turun. Juli mungkin dia rebound ya, karena 2 bulan dia turun, Julinya rebound sedikit. Ya, ya Agustus turun lagi, September bisa turun lagi ya seperti itu. Jadi ada aja kemungkinan bearish ya seperti itu ya untuk emas. Tapi saya sih ini kan berdasarkan seasonality ya. Saya tetap ya saran saya fokusnya ke harga sahamnya ya karena kita tradingnya di saham ya seperti itu ya bukan di komoditas emasnya. Kalau Anda suka lihat komoditas emasnya ya tradingnya di XAU USD atau di ETF emasnya ya. Jangan di saham-saham yang berhubungan dengan emas. Nanti takutnya salah fokus ya. Nah ini saya bahas karena dia beberapa diantaranya sudah mulai naik dan uptrendnya beberapa diantaranya masih bagus ya seperti itu ya. Lebih cukup berikutnya UNTR. Ini emiten yang nggak pure emas nggak ya, dia juga jual alat berat. Jadi kalau kita lihat resistennya di 32.000 sudah tembus ke atas. Ini yang mau buy high sell higher silakan buy ya kalau mau buy high sell higher. Tapi kalau takut Pak Sunar ini kan resisten Pak Sunar bakalan turun ya, Anda tunggu buy on weakness. Ini buy on weakness sudah saya gambarkan ya. Ini saya perpanjang. Harusnya rajin nonton mencatat ya. Saya sering sebutkan ya dicatat ya. Nah, ini rebound kalau mantul ke atas 30.500 kita buy. Nah, kalau misalnya lagi sibuk Mas Sunar nggak sempat perhati terus ya Anda bisa berlangganan tool saya namanya Sunar Saham Live Alert di Telegram ya. Nah, di sana akan ada alertnya ya seperti itu ya. Memang berbayar tapi berbayarnya nggak mahal ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini saya coba lihat contohkan untuk UNTR ya, UNTR ya sebentar saya sharekan. Nah, di sini UNTR kalau kita lihat di sini mulai bulan April ya, itu sudah ada dari awal April ya. Ya, jadi dia sudah ada kalau dilihat dari April ya, mulai dari 31.200 ya memang dia naik turun ya. Tapi di sini ketika dia naik lagi ya, dia akan ada lagi alertnya average up ya, sampai target price-nya tercapai ya. Alert yang terakhir ini pagi-pagi ya, dia naik rebound untuk UNTR. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya UNTR ya. Ya sebelumnya misalnya ya, sebentar tadi yang kita bahas sebelum UNTR misalnya HRTA ya. Ya, HRTA. Nah, HRTA tadi juga ada alertnya ya. Sebelumnya ada alertnya target price 3.000 sudah tercapai. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat track recordnya ya.
Jadi Sunar Saham Live Alert ini memang berbayar, ya dia private channel. Ya, kenapa berbayar? Ya, karena ada biaya yang harus saya tanggung ya seperti itu. Jadi istilahnya nggak mungkin saya kasih free semua ya seperti itu, karena ada biaya servernya, ya. Biaya pemeliharaannya kan harus saya bayar ya, servernya, kemudian eh, lisensi untuk datanya, eh, kemudian untuk event listenernya itu yang paling mahal ya, karena dia real time. Ya, Anda bisa cek sendiri tadi ya, itu real time. Jadi begitu harganya breakout, trennya bagus, dia akan send alert. Memang live alert itu bagi yang eh, pemula mungkin masih bingung karena alatnya banyak. Tapi dia bukan rekomendasi saham. Artinya dia akan memberikan alat saham-saham yang potensial untuk buy. Yang uptrendnya masih bagus atau sebelumnya dia downtrend tapi dia sudah mulai balik arah ke atas. Kalau dia breakout, dia langsung kirim signalnya real time ya lewat Telegram channel. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa cek sendiri chartnya atau sesuaikan dengan eh, risiko profil masing-masing ya. Ada yang buy all weakness, ada yang buy high sell higher, ada yang average up. Average up itu berarti dia trennya masih bagus. Jadi kalau naik lagi ada alert lagi. Jadi di sini ya seperti contohnya kalau mau buy high sell higher silakan. Tapi kalau takut oh sebenarnya ini resisten loh bakalan turun ya mungkin aja turun tapi nggak pasti ya. Eh, Target price-nya berikutnya kalau dia naik ya 34.100, koreksinya sekitar Anda bisa tunggu 29.750 sampai 30.500. Artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya, tunggu kalau dia rebound mantul ke atas. Ya. Ini yang paling bawah saya hapus saja. Jadi ada dua area buy on weakness kalau yang mau buy on weakness untuk UNTR ya. Ini sudah saya bahas. Kemudian jangan lupa juga untuk follow ya WhatsApp channel. Di sana juga saya informasikan WhatsApp channel saya, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi WhatsApp channel akan ada informasi-informasi ya atau berita yang penting-penting yang saya upload ya. Ini saya coba kasih lihat mungkin yang belum tahu kalau WhatsApp itu ya WA ya WhatsApp itu kita bisa gabung istilahnya follow ya bukan join istilahnya follow atau mengikuti ya saluran WA. Nah di situ Anda bisa klik linknya di video deskripsi bawah ini ya Sunar Saham. Eh, itu akan ada analisa dan rekomendasi saham ya. Rekomendasi saham itu artinya dalam dalam arti rekomendasi teknikal ya, bukan rekomendasi dalam konteks seorang pakar yang memberikan rekomendasi bukan, tapi rekomendasi teknikalnya ya seperti itu ya. Jadi eh, analisanya juga kadang-kadang saya berikan juga ya, ada polling juga dan lain-lain ya. Followernya sekitar 49.000 lebih ya. Seperti itu ya. Eh, Memang sebelumnya sempat 50.000, tapi sepertinya sebelumnya ada beberapa yang black campaign channel ini nggak suka ya, karena saya bagikan tiap hari screener yang bagus ya, yang stock gainer dan net buy asing. Itu kalau Anda ikutin screener di sana, sebenarnya Anda nggak perlu langganan rekomendasi saham atau langganan live wallet saya, nggak perlu sih. Anda kalau rajin mencatat, ya sebenarnya akan muncul di daftar 10 teratas ya. Ya, kebanyakan di situ kalau dia barusan muncul ya di daftar 10 teratas ya. Ya, kemudian Anda cek MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, umumnya besoknya masih bisa naik lagi. Ya, seperti itu. Anda bisa berdasarkan net buy asing juga. Kalau asing net buy-nya banyak, harganya naik, kemungkinan besoknya masih bisa naik lagi. Itu sudah ada listnya. Jadi sudah saya sediakan free. Ya, ya itu ada live alertnya. Kalau misalnya nggak sempat pantau terus, ya itu ada real time live alertnya. Itu live alert murah kok. Kalau langganan, hitungannya kalau 1 tahun ya, memang bayarnya 1 tahun di depan, itu per hari hitungannya sekitar 4.000 rupiah ya. 4.000 rupiah ya anggap aja itu ongkos parkir lah ya. Kalau mobil ongkos parkir kan 5.000. Kalau motor ongkos parkir mungkin 1.000 atau 2.000 tergantung daerahnya ya. Atau lebih ya tergantung daerahnya. Ya kalau parkir mobil di Surabaya masih sekitar 5.000. Kalau di Jakarta mungkin nggak boleh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini em, saya sediakan free. Jadi nggak semuanya berbayar. Oh maaf tadi belum saya ganti ya. Nah ini, WhatsApp channelnya ya. Jadi akan ada beberapa pengumuman. Kalau yang penting-penting saya umumkan. Jadi Anda bisa follow linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Eh, Tinggal join. Saya rasa sih cukup sekian waktu-waktu saya buat ini tanggal 21 April 2026, jamnya jam 10 lebih 26 waktu Indonesia bagian Barat ya. Cuman saya ingatkan ini bukan rekomendasi atau analisa saham ya. Sudah, saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli saham, nggak nyuruh-nyuruh orang jual saham ya.
Tidak ada ajakan juga untuk membeli atau menjual, hanyalah opini pribadi. Kenapa? Karena sejak dari tahun lalu OJK melarang semua orang termasuk influencer ya untuk memberikan analisa atau rekomendasi kalau tidak ada izin atau sertifikasi atau sesuai dengan profesinya. Misalnya kalau analis saham, dia kerjanya di sekuritas ya untuk menganalisa saham ya seperti itu. Nah, kalau saya bilang ya apa yang saya bahas adalah opini. Opini adalah beda ya dengan rekomendasi, dengan analisa itu beda. Jadi Anda bisa cek di KBBI ya, seperti itu. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang melarang saya untuk memberikan opini mengenai saham ya, seperti itu ya. Dan saya sudah sering ditanya oleh wartawan kontan mengenai pendapat saham ya seperti itu. Kalau Anda lihat di artikel kontan ya kadang nama saya muncul ya sebagai praktisi pasar modal ya seperti itu. Jadi opini itu nggak dilarang ya seperti itu. Hak saya secara konstitusi ada selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Ya karena undang-undang OJK kan nggak ada bilang seperti ini ya. OJK melarang apa siapapun juga untuk memberikan opini mengenai saham kan nggak ada ya seperti itu. Kalau misalnya dilarang ya berarti forum-forum saham itu semuanya harus ditutup dong. Harus ditutup karena tidak boleh ada opini mengenai saham ya seperti itu. Sekuritas juga nggak boleh memberikan analisa ataupun apapun juga ya. Karena anggapannya juga opini ya seperti itu. Kalau opini dilarang berarti terus terang aja harusnya ya rekomendasi dan analisa juga dilarang ya seperti itu. Nah, sebenarnya ya di saham itu ya, eh, saham itu kalau nggak dipom-pom nggak naik ya, nggak ada yang mau beli. Naik karena apa dipom-pom. Yang penting adalah apakah ada niat jahat ya seperti itu ya. Itu yang paling penting mens reanya dihukum ya. Kalau misalnya sebelumnya kasus-kasus yang terjadi ya, investor yang kena kasus itu karena dia ada niat jahat. Beli saham yang nggak liquid atau kurang liquid, ya dia borong sendiri, ya harganya naik. Jadi bandar itu nggak perlu sampai uangnya sampai ratusan juta nggak perlu. Saya sudah pernah contohkan, kalau Anda beli saham yang nggak liquid ya, mungkin nggak sampai 500 ribu rupiah aja Anda bisa ngangkat saham atau goreng saham. Anda tinggal pilih saham yang nggak liquid ya bisa naik 10%. Kemudian Anda siarkan kemana-mana ya ke grup premium Anda kalau jualan rekomendasi saham nanti pada beli borong harganya naik. Kalau Anda punya Instagram atau media sosial yang lainnya jutaan follower misalnya seperti sebelumnya yang terjadi orang-orang pada mau beli semua borong akhirnya apa? Akhirnya salah satu dari grup premium orang tersebut atau influencer sendiri kalau dia jualan sahamnya ya harganya jatuh karena apa? Karena sebelumnya nggak liquid ya sehingga dia terlibat kasus ya. Apalagi sebelumnya OJK ya sudah pernah mendenda influencer tersebut karena ada kasus eh, mengenai itu ya saham ya. Dia mengenakan nomine ya. Akunnya pakai nama orang lain tapi dipermainkan sendiri ya. Kemudian keuntungannya ditransfer ke dia ya. Akhirnya didenda ya seperti itu ya. Itu sudah viral, sudah disebut juga namanya ya seperti itu ya. Jadi saya tidak ada punya niat jahat. Kalau misalnya saya bilang saham ini uptrendnya masih bagus. Kalau dia breakout boleh buy high sell higher boleh. Itu bukan berarti sesat ya. Kalau sebelumnya Anda bilang Pak Sunar jangan ikuti Pak Sunar tuh. Kalau Anda ikuti Pak Sunar nanti disuruh buy high sell higher. Pertama saya nggak suruh orang buy, nggak suruh orang buy ya seperti itu. Terserah Anda. Kedua, ya, yang perlu diingat, ya, saya berdasarkan tren. Kalau uptrendnya masih bagus, cara lihatnya di mana? Dari MA20-nya paling gampang itu. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, kalau dia breakout higher high, ya dia masih bisa naik lagi. Kalau semuanya pakai prinsip buy low sell high, ya ya, buy saham memang keuntungannya ada dua di saham ya. Dari dividen dan dari capital gain. Ya, kalau nggak dari dividen berarti capital gain. Capital gain dari mana? Ya, selisih antara harga beli dan harga jual. Buy low sell high, benar. Ya, buy low sell high itu benar. Tetapi kalau semuanya buy low sell high, Anda kepikir nggak logikanya? Yang buy high-nya kamu siapa? Kalau Anda jualan high, yang buy high-nya kamu siapa? Kan ada orang yang antri kan? Ya, ada orang yang antri. Entah itu orangnya harga langsung anda antri dijual atau Anda langsung haki ke bawah, Anda langsung jual. Kan ada orang yang antri beli kan, atau orang yang mau beli lagi di atasnya seperti itu. Jadi berarti kan ada orang yang buy high sell higher. Kenapa orang tersebut mau buy high sell higher? Apakah atau ketinggalan atau ketinggian? Ya karena uptrendnya masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Wah, ini sudah naik tinggi. Nah, besoknya kalau koreksi, ini Pak Sunar bilang masih bisa naik lagi. Ya memang dalam beberapa kasus dia koreksi, tapi nggak selalu. Ada kasus yang dia bisa arah berhari-hari kan, seperti itu ya. Nah, apakah kalau misalnya saham itu kemudian turun, salahnya Pak Sunar? Memangnya saya ikutan banting. Saya bilang, oh jual aja sahamnya sehingga harganya turun. Kan enggak. Saya cuma bilang,
Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas level tertentu, ada baiknya kurangi posisi. Tapi kan saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli atau nggak nyuruh-nyuruh orang jual ya seperti itu. Jadi pentingnya dari tren itu, tren akan tetap berlangsung kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Itu yang paling penting ya. Pertama. Kedua, pembalikan arah tren itu bisa terjadi kapanpun juga. Setelah Anda beli saham itu bisa aja tiba-tiba turun. Jadi kalau Anda beli saham di tengah atau di bawah atau di atas lah ya, dimanapun juga posisinya kalau Anda beli saham, bisa saja setelah Anda beli langsung turun, bisa saja. Ya, nggak harus Anda beli di atas pasti turun, nggak. Ya, bisa aja di bawah tapi masih bisa turun ya bisa aja. Kalau misalnya dia breakdown dari sideways-nya yang di bawah, setelah sideways di bawah kemudian dia turun lagi bisa aja. Eh, seperti itu. Yang penting adalah Anda punya plan, pasang automatic order atau istilahnya smart order kalau di GP sekuritas yang saya pakai ya, AB Valburi. Kalau Anda mau join linknya dari video deskripsi bawah ini. Jadi saya rasa sih seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses ya. Paling tidak dari beberapa saham yang saya bahas itu ya paling nggak punya satu saham lah yang berhubungan dengan emas. Kurang lebih cukup dan di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.